Hola teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di channel Tius dan kali ini aku akan membahas UGF episode ke-1. Sebelum kita mulai ke videonya, kita perkenalan lagi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Ya sebelumnya kemarin nggak bahas ya karena belum diupload oleh Subudaya. Oke, langsung aja ke breakdown episodenya. Di awal sini yang dibuka dengan flashback dari UGF TAC kemarin ya. Lanjut ke Ayah Ultra yang menyusun strategi ya. Dan Andromelos ditugaskan untuk memimpin pasukan. Ribut mengikuti pasukan pertahanan. Zero pun ingin dilatih oleh Junius dan Junius pun mengiyakan ya. Setelah apa yang terjadi dengan Ultimate Signing Ultraman Zero. Nah ini Ultraman King yang orangnya netral menyuruh Leo dan Astra untuk menghentikan perang ini ya. Beralih ke Julian yang sedang melepaskan ikatan dari Ultraman Regulus dan memberinya cahaya ya. Masuk ke openingnya yang keren ya. Oke, lanjut ke Planet Absolute sedang meneliti tentang Dark Giants di Ultraman Trigger. Snake Gadgetsin pun memodifikasi robot yang didapatkan oleh Tartarus. Beralih ke planet M78 sendiri, Leo pun mengatakan bahwa Ultraman King mengetahui segalanya dan Astra pun di planet Evil untuk melatih bela diri luar angkasa, yaitu Uncu Kempo. Beralih ke Melos yang sedang memilih kandidat antara memilih Ultra 721 atau Ultraman Xenon. Beralih ke pelatihannya Zero, Junius mengatakan bertarung dengan insting. Kalau tidak ada insting, Zero tidak bisa mengalahkan Tartarus. Bapak dan gurunya pun ikut membantu. Dan Zero ini menggunakan tektor gearnya untuk membatasi kemampuannya. Mulailah pelatihan. Beralih ke Grigio yang dilatih oleh Mebius. Mebius mengatakan kalau Grigio tidak berkembang jika tidak menemukan gaya bertarungnya sendiri. Grigio ini dia mengikuti 3 gaya bertarung dari Rosso, Blue, dan Zero ya. Di sini ada trio lawak yaitu Neos, Zerd, dan Ultraman Boy. Neos dan Zerd pun pipinya kesakitan dan disembuhkan oleh Grigio, dan Mebius mengatakan bahwa kekuatannya ini bisa dipakai oleh timnya. Beralih ke Tartarus yang membangkitkan Gina di planet gua ya, dan berjanji kalau dia membantu Tartarus membangkitkan kedua saudaranya ya. Beralih ke Taiga ya, yang ingin mencari Devil Splinter ya, dan timnya berpencar. Yang pertama di planet Rock yang ada Ginga dan Victory yang melawan Beamstar ya, dan dibantu oleh Taiga. Ya pertarungan di sini sengit lah, Ginga dan Victory yang sudah mendahului Taiga ya. Dan Ginga pun menggunakan Ginga Sunset-nya. Beralih ke Galactic Empire yang ada Jit, Titus, dan X yang sedang bertarung dengan Dark Clock Zero dan robot yang diperkuat oleh Devil Splinter. Dark Clock Zero dan robotnya pun dikosen oleh Jit ya. Dan Z pun juga datang di sini untuk membantai Dark Clock Zero yang menangkap Jit. Dan di sini ada percakapan yang dihentikan oleh X karena kelamaan ya. Dan mereka pun bertarung dengan Dark Clock Zero dan Jit menggunakan form Galaxy Rising-nya kembali. Ini yang di series Z cuma yang diberikan oleh Z itu cuma Ultra Medal saja. Kalau kalian tanya kenapa Jit masih punya Z Riser, ya karena dia menyimpannya. Lanjut ke pertarungan yang Jit menggunakan korinnya yang persis seperti Ginga Thunderbolt ya. X pun menggunakan Cyber Gomorranya dan menggunakan Cyber Gomorrah Sindeha, dan Z menggunakan form Beta Smash-nya. Beralih ke planet Lykutor di mana ada Fuma dan juga Blue, Rosso, dan Orb yang datangnya terlambat ya. Gina mencoba mengambil Devil Splinter tapi mereka gagal ya. Sempat berganti form tapi mereka bertarung ya melawan Gina. Orb pun berubah form menjadi Thunder Brister
dan menggunakan Zetsuum Kosennya. Blue pun menggunakan form ground-nya dan menggunakan Arsebringa. Rosso pun menggunakan Wind-nya, form Wind-nya ya, dan diserang oleh Gina Spectre ya. Akhirnya Devil Splinter pun diambil oleh Gina, berhasil didapatkannya ya. Beralih ke Ginga Victory lagi, yang Victory menggunakan kekuatan kena timbarnya ya, atau berubah form menjadi Ultraman Victory Knight. Dan Ginga menggunakan form dari gabungan dari Taro ya, Ginga Storium. Mereka bertarung. Ginga pun menggunakan Storium Kosen dan Taiga menggunakan Aurum Storium, dan Beamstar pun lenyap ya. Dan episode ini pun habis. Oke, gimana breakdownnya? Dan kita langsung aja ke pembahasan dari poin-poin pentingnya. Oke, yang pertama adalah Absolution. Ya, di sini Absolution mengajak perang agar planet M78 diberikan kepada Absolution. Gimana lagi ya? Planet mereka akan hancur ya. Tapi kalau Tartarus mencoba untuk baik-baik, mungkin akan diterima oleh para rakyat dari Ultraman itu. Oke, yang kedua adalah robot Bad Seijin. Ya, di sini dua robot sudah dimodifikasi oleh Bad Seijin ya, dari Ultra Zero. Oke, yang ketiga adalah Astra, Ultraman Astra. Ya, di sini Astra berlatih untuk mengeluarkan Uchu Kempo ya, agar sama seperti Regulus. Dan Astra di sini kembali ke mini series dari Ultraman, ya kan? Yang ketiga adalah Master Arudo dan Spica. Ya, di sini masih dibahas ya di episode ini. Ya, yang kelima adalah Gina Spectre, di mana Gina Spectre ini dibangunkan atau dibangkitkan kembali oleh Tartarus ya, agar membantu Tartarus mengumpulkan Devil Splinter. Ya, dengan jaminan kakaknya akan dibangkitkan kembali ya. Keenam adalah pasukan penyelamatan Julian. Ya, di sini sudah dibentuk ya, dari mulai ribut dan yang lainnya, yang dimana penyelamatan Julian ini akan dilakukan secara bertarung ya. Oke, yang ketujuh adalah pelatihan Ultraman Zero. Ya, yang dimana Zero ini dilatih oleh Junior, Seven dan juga Leo ya, 3 Ultraman sekaligus ya. Dan Zero di sini menggunakan tektor gear-nya kembali. Jangan lupa ya bahwa Zero sudah memakai tektor gear-nya pada saat reference Belial, movie Ultraman Zero itu sendiri ya. Yang kesembilan adalah pelatihan Grigio, yang dimana Grigio ini masih mengkopi gaya bertarung dari Rosso, Blue dan juga Zero, yang dimana itu tidak baik untuk perkembangan dari Grigio. Kenapa? Karena dia tidak menemukan cara bertarungnya sendiri. Grigio akan mengandalkan gaya bertarung dari orang lain. Yang kesembilan adalah Ultraman New Generation, ya, dimana Ultraman ini berpecah untuk mengumpulkan Devil Splinter agar dilenyapkan ya, dan akan bersatu di episode selanjutnya. Oke, yang ke-10 adalah Ginga Storium. Kenapa aku bahas Ginga Storium ya? Karena Ginga itu bisa berubah menjadi Ginga Storium, padahal tidak ada Ultraman Taro di sampingnya ya, karena mungkin Taro memberikan kekuatan sedikit pada Ultraman Ginga. Oke, btw ini Ginga adalah Ultraman favoritku. Oke, gimana pembahasan dari UGF TDC kali ini? Jangan lupa untuk komen di bawah ini, dan segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan follow yang ada di sini. Gitu aja, jangan lupa semua hari ini. Assalamualaikum and dah.